Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberi kesehatan dimanapun kita berada. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 1. Saya belum memiliki NIM, mata kuliah PPKN, dan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Haji Warman Marcel, SEMM. Sebagai syarat penilaian ujian tengah semester, materi yang akan saya sampaikan yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama-tama, pengertian Pancasila. Eksistensi Pancasila merupakan bagian penting bagi bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan karena Pancasila menjadi satu-satunya landasan paling utama bagi bangsa Indonesia untuk menjalankan kehidupan bernegara. Pengertian Pancasila adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara etimologis, pengertian Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Pengertian Pancasila yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Sila juga diartikan sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab, yaitu sopan santun, kemudian akhlak dan moral. Menurut Profesor Darji Darmo Diharjo, pengertian Pancasila telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit. Istilah Pancasila terdapat pada buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku Sutasoma ini, pengertian Pancasila di samping mempunyai arti berbatu sendi yang 5 dari bahasa Sanskerta, dia juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Istilah Pancasila kemudian diangkat lagi oleh Soekarno saat merumuskan dasar negara Indonesia pasca kemerdekaan. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea bahasa Inggris yang artinya yaitu gagasan dan pengertian. Kata kerja Yunani oida yaitu mengetahui, melihat dengan budi. Gunawan Setiarjo mengemukakan bahwa ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebuah kesatuan filsafat terorganisir dan hierarkis. Sila ke-1 sampai ke-5 saling berkaitan satu sama lain. Dalam sejarah bangsa Indonesia, dinamika Pancasila sebagai ideologi negara memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Ideologi mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Yaitu yang pertama, diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan P4. Yang kedua, asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi masyarakat. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara pada masa era reformasi, yaitu mengalami pasang surut ditandai dengan enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Terdapat 2 tantangan, yaitu secara internal dan eksternal.
Tantangan internal yaitu yang pertama, pengertian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang kedua, yaitu penyalahgunaan kekuasaan mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa, sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Faktor eksternalnya yaitu pertarungan ideologis antar negara, seperti pertarungan ideologi antara kapitalis dengan komunis. 2. Menguatnya isu kebudayaan global ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi. Seperti eksploitasi dan kerusakan lingkungan. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, dimensi realitas. Nilai-nilai dasar yang terkandung bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Hal ini mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, sekaligus juga berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara. 2. Dimensi idealitas, yaitu mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai dasar Pancasila mengandung tujuan yang dicapai sehingga mampu mengunggah motivasi untuk mewujudkan cita-cita. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis dan rasional. Jadi, Pancasila haruslah memberi cita-cita dan harapan tentang masa depan yang lebih baik. 3. Dimensi fleksibilitas, yaitu merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung. Pancasila sebagai ideologi terbuka, karena demokratis dan merangsang warga negara untuk mengembangkan pemikiran baru tanpa khawatir kehilangan hakikatnya. Di sini Pancasila memenuhi syarat fleksibilitas tersebut yang dibuktikan dari perjalanan sejarah Pancasila. Sampai sekarang, Pancasila masih berdiri tegar dan kokoh dan selalu menerima pembaharuan tanpa kehilangan jati dirinya. Faktor pendorong keterbukaan ideologi Pancasila, yaitu yang pertama, kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang pesat. Yang kedua, kenyataan menunjukkan bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku cenderung meredupkan perkembangan dirinya. Yang ketiga, pengalaman sejarah politik masa lampau dan tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional. Sekalipun Pancasila sebagai ideologi terbuka, ada batasan keterbukaan yang tidak boleh dilanggar, yaitu stabilitas nasional yang dinamis, larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme, berkembangnya paham liberalisme, dan larangan terhadap pandangan ekstrim yang mengelisahkan kehidupan bermasyarakat. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Peran ideologi negara bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal apa saja? Yang pertama yaitu ideologi negara sebagai penuntun warga negara
Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Perlu norma-norma penuntun yang lebih jelas, persuasif, imbauan, penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberi rambu yang jelas dan hukum yang setimpal bagi pelanggarnya. Kedua, ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Bertentangan nilai toleransi, berkeyakinan, hak-hak asasi manusia, semangat persatuan. Apa itu ideologi tertutup dan ideologi terbuka? Yang pertama yaitu ideologi tertutup. Suatu pemikiran yang tertutup. Ciri-cirinya, cita-cita suatu kelompok orang untuk mengubah dan memperbarui masyarakat. Isinya bukan hanya nilai-nilai dan cita-cita tertentu saja, melainkan terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras dan diajukan dengan mutlak. Ideologi terbuka. Ideologi terbuka yaitu suatu pemikiran yang terbuka. Ciri-cirinya yaitu nilai-nilai dan cita-cita digali dari moral dan budaya masyarakatnya. Kemudian yaitu hasil musyawarah dari konsensus masyarakat tersebut. Terdapat suatu quotes dari salah satu penulis novel di Indonesia yaitu Terelie. Jika kita memilih tidak peduli, lebih sibuk dengan urusan masing-masing, nasib negeri ini persis seperti sekeranjang telur di ujung tanduk. Hanya soal waktu akan pecah berantakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya masih banyak salah-salah kata. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.